hukum yang akan kami lakukan di seputar pembekuan berita acara sumpah saya sebagai lawyer. Yang dalam diskusi tersebut termasuk oleh para pakar, saya diberikan 3 pilihan. Ini penting ya buat wartawan semua karena ini menyangkut tentang pembekuan oleh Pengadilan Tinggi Ambon. Pertama, oleh banyak pakar mengatakan karena tidak diatur, sebutan dibekukan terhadap berita acara sumpah seorang advokat, maka saya tidak perlu mengambil langkah apapun, cukup dengan cuek saja. Saya cuekin dalam pengertian saya tetap bekerja sebagai seorang lawyer karena dasar dari kata pembekuan itu tidak diatur, sama dengan kalimat contempt of court yang juga tidak diatur. Jadi apakah dibekukan, apakah dibatalkan, apakah dicabut, itu nggak ada klausul. Apalagi dasar pertimbangan dari pembekuan dimaksud juga cacat. Berdasarkan surat DPP KAI yang saya sudah mundur sebelumnya, dan itu tahun 2022, perbuatannya 2025, tapi mengacu pada pertimbangan 2022. Sementara saya berada di Pradi Bersatu. Dokumen lengkap dan aslinya ada di sini semua. Asli dari bas saya itu ini pentingnya. Saya tidak masukkan di klausul ini. Ini bas saya, dan di sini jelas disebut bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (HAPI) 30 September 2015. Jadi bukan KAI yang mengusulkan saya. Nah, bagaimana prosedurnya, bagaimana verifikasinya oleh HAPI Ambon Maluku dengan Pengadilan Tinggi Ambon, itu bukan kewenangan saya. Saya melengkapi yang menjadi syarat dan prosedur pada waktu itu. Jadi itu poin pertama untuk pilihan pertama maksud saya. Saya biarin, saya bersidang, dan mereka tahu. Ketika Pak Rasman melakukan perdebatan dengan hakim, hakim juga akan kesulitan untuk menjawab itu. Jadi itu sama dengan ya sudah, biarkan saja. Yang kedua, dasarnya itu saya pasti di situ tidak dalam keadaan beracara. Ini sangat tidak relevan pembukaan berita acara sumpah saya dikaitkan dengan urusan saya dianggap membuat kegaduhan yang saya di situ adalah sebagai seorang terdakwa. Baru pilihan yang kedua, saya melakukan upaya hukum tun. Nah, ini yang sedang kita diskusikan. Ya Pak Marcel ya. Teknis dan lain sebagainya itu nanti diatur oleh DPN Pradi dan Pak Marcel. Dan prinsipnya saya terima kasih kepada DPN Pradi Bersatu dan DPD Pradi Bersatu Maluku, Hakim Marcel. Tadi sudah kontak dengan Pak Ketua Umum, saya juga sudah WA dengan Pak Sekjen, dan sudah dibalas Pak Lecu juga, bahwa semoga saja kejadian pembekuan terhadap saya ini bisa menjadi koreksi total, agar tidak ada lembaga yang dengan semena-mena melakukan tugas dan kewenangannya yang melanggar. Dan karena itu tadi saya juga disarankan untuk bawa kasus ini ke Ombudsman, dan Bung Nasar sudah sangat senior di bidang hal PT UN dan Ombudsman. Nanti kami akan surati bersama dengan Saudara Rahmat dan
Saudara Rostina untuk nanti koordinasi intens dengan saya dan Marcel. Yang ketiga akan menempuh upaya hukum MK, judicial review, tentang boleh tidak PT yang mengeluarkan dalam tanda kutip sebagai bentuk berita acara dan hanya mencatatkan terregistrasi itu yang ada di dalam catatan ini dan di dalam pembekuan berita acara sumpah saya, registrasi nomor 118 saya, sehingga di situ dinyatakan dibekukan. Kalau ini dibawa ke ranah Mahkamah Konstitusi, ini juga diyakini oleh teman-teman 99% insya Allah juga akan dikabulkan. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini sedang kami kaji dan kami dalami. Yang pasti bagi saya bahwa hari ini sudah ada semacam keterbukaan mata bahwa banyak aparat penegak hukum saat ini yang sedang bermasalah hukum. Jadi dalam rangka itu, Saudara Marcel berdiskusi dengan saya undang ke kantor. Beliau ini dengan niat baik, ya, saya tidak dapat memberikan apa-apa. Saya terima kasih Adinda Marcel dan Ketua Umum Pradi Bersatu, Sekjen dan jajaran pengurus lainnya. Kemudian di sebelah kiri saya ada Saudara Wan Hamzah dan teman-teman, seorang aktivis dan Ketua Masyarakat Peduli Kabupaten Siak, dan saya Ketua Dewan Penasehatnya, dan datang ke kantor dan sebagai penasehat dari LSM yang beliau pimpin. Hari ini atau kemarin ada demonstrasi di kantor MK terkait dengan pengamanan atau menjaga putusan KPU tentang pilkada yang dimenangkan oleh Saudari Ervi, Afni, dan Saudara Samsul Rizal. Sebagai ketua dan penasehat, saya berkewajiban moral karena saya bolak-balik ke Siak juga dan Pekanbaru. Jadi maju terus. Seperti biasa, Saudara Rahmat, Saudara Rostina, dan Saudara Uli Frida Ulianti Siregar. Pengunduran diri saya ini. Ya, ini pengunduran diri saya dari KAI. Oke. Bentar bang. Iya. Kita pengunduran diri. Kemudian ini langsung saya tanda tangani 13 Juli 2022. Halo. Oke. Saya dipecat katanya ya itu 15 Juli. Setelah itu saya diterima oleh Pradi Bersatu dengan surat keputusan. Pradi Bersatu ini sangat-sangat profesional. Ini surat keputusan pengangkatan saya. Pradi Bersatu membuat surat keputusan pengangkatan saya sebagai advokat. Ditandatangani oleh Ketua Umum Pak Zeprin Boykanu dan Ade Darmawan Dipakusuma. Oke, ini mungkin bisa jadi masukan nanti baru dapat saya jadi bahan. Oke, nah
Di sini saya dinyatakan diterima setelah memverifikasi semuanya. Lalu kena ribut-ribut masalah bas saya waktu itu. Maka itu handphone saya hidup itu. Lalu kemudian DPN Pradi Bersatu menghubungi Ketua Pradi Bersatu Maluku, Saudara Marcel, untuk Saudara Marcel membuat surat ke Pengadilan Tinggi Ambon mempertanyakan tentang berita acara sumpah saya terdaftar atau tidak. Nah, ini suratnya. Ya tidak ya, saya sudah simpan semua. Ini suratnya. Ini. Kemudian ini 29 Agustus 2022. Lalu kemudian Pengadilan Tinggi Ambon mengirim surat menjawab surat ini. Ini suratnya, asli ini. Suratnya mengatakan sehubungan dengan surat saudara nomor 01 garis miring PPH garis miring DPD garis miring Maluku tanggal 29 Agustus 2022 perihal perkara pokok tersebut di atas bahwa permintaan informasi yang saudara ajukan serta berdasarkan surat ketentuan putusan Mahkamah Agung RI nomor 144 garis miring KMA garis miring SK garis miring 1 garis miring 2011 tentang pedoman pelayanan di pengadilan negeri ini. Dengan ini kami sampaikan bahwa berita acara sumpah advokat bersama Rasman Arif SH sudah sesuai dengan data dan tercatat di buku register pengacara pada Kepanitiaan Hukum Pengadilan Tinggi Ambon serta sesuai dengan arsip berita acara pengambilan sumpah pada Pengadilan Tinggi Ambon. Demikian untuk dimaklumi atas pada kami ucapkan terima kasih. Panitera Pengadilan Tinggi Ambon Dr. Randus Haji L. Sudisman SHMH. Tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon. Maksudnya apa? Setelah saya dipecat, kemudian kita tunjukkan bahwa kita sudah mengundurkan diri tanggal 13. Lalu kemudian saya masuk ke Pradi Bersatu. Banyak orang yang mempersoalkan, kan begitu ya? Dikirimlah surat oleh Pak Marcel ke pengadilan memastikan tercatat tidak Rasman di situ. Disebutkan, dicatat dan di sini disebut bahwa sesuai dengan data dan tercatat di buku register pengacara Kepanitiaan Hukum Pengadilan Tinggi Ambon. Kalau saya diusulkan diberhentikan pada waktu itu dan dasar pertimbangannya adalah DPP KAI, surat ini nggak keluar ini. Ini fakta. Kenapa sekarang ini ada dari mereka tiba-tiba keluarin pembekuan? Perbuatannya 2022. Perbuatan 2022 sudah dijawab, tidak ada masalah. Lah inilah yang bahan tambahan kita. Adinda masalah. Saya kira itu, silakan Rahmat.